Halo anak-anak hebat, ketemu kembali kita di pelajaran matematika. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Sebelumnya, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari akar persamaan kuadrat. Yang kedua, kalian dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Sebelumnya, kita lihat dahulu apa pengertian akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat adalah pengganti variabel X sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan cara 1. Memfaktorkan, 2. Melengkapi kuadrat sempurna, 3. Dengan rumus A, B, C. Oke, kita bahas satu persatu. Kali ini kita akan membahas dengan cara memfaktorkan. Kita tahu bentuk persamaan kuadrat itu ada 3 bentuk. Yang pertama, AX kuadrat plus C sama dengan 0. Yang kedua, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Dan yang ketiga, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, kita bahas satu persatu. Bentuk yang pertama, AX kuadrat plus C sama dengan 0. Oke. Maka bentuk tersebut bisa diakarkan apabila C-nya bernilai negatif. Maka ini bisa kita tulis AX kuadrat min C sama dengan 0. Ya. Maka bentuk faktornya adalah X min P kali X plus P sama dengan 0. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Di sini kelihatan sudah bahwa nilai C-nya itu sama dengan negatif 9. Maka dia bisa difaktorkan. Maka bentuk faktor dari X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ya, ini bisa kita tarik akarnya. Akar dari X kuadrat itu sama dengan X. Akar dari 9 sama dengan 3. Maka ini bentuknya adalah X kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Maka difaktorkan menjadi X min 3 dikali dengan X plus 3 sama dengan 0. Oke, seperti yang dikatakan minggu lalu bahwa akar-akar persamaan kuadrat itu berarti ada 2. Maka ada nilai X1 dan nilai X2. Maka akarnya adalah X min 3 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 3. Berarti akarnya adalah 3 dan negatif 3. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Oke, di sini kita juga bisa melihat bahwa ini nilai C-nya adalah negatif 25. Oke, maka kita bisa cari 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Berarti bisa akar dari 4x kuadrat itu adalah 2x. Akar dari 25 itu adalah 5. Maka 4x kuadrat min 25 sama dengan 0 ini bisa diubah ke bentuk 2x kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Nah,
Berarti akarnya adalah 2x min 5 dikali 2x plus 5 sama dengan 0. Maka akarnya adalah 2x min 5 sama dengan 0 atau 2x plus 5 sama dengan 0. Oke, berarti 2x sama dengan 5. Maka x1 sama dengan 5 per 2. 2x sama dengan negatif 5. Maka x2 sama dengan negatif 5 per 2. Oke, bentuk yang kedua itu adalah bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Dalam artian nilai c-nya sama dengan 0 ya. Maka kalau bentuk seperti ini bisa difaktorkan dengan x kali x tambah p sama dengan 0. Contoh, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 10x sama dengan 0. Oke, di sini kita lihat ada nilai A, ada nilai B. Kelihatan bahwa 2x kuadrat plus 10 x sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 10. Maka ini kita faktorkan dengan mencari FPB-nya. FPB dari 2x kuadrat dan 10x. Maka ini 2 kali x kali x. 10 2 kali 5 kali x cara mudahnya. Maka yang diambil adalah 2 dan x. Oke. Maka bentuk faktornya ini adalah 2x dikeluarkan dikali sisanya adalah x tambah 5 sama dengan 0 ya. Maka faktornya adalah 2x, bentuk akarnya adalah sama dengan 0 atau x tambah 5 sama dengan 0. Nah, maka x sama dengan 0 per 2. X1-nya, maka x-nya sama dengan 0. X1. Atau x2-nya sama dengan, kita pindahkan plus 5-nya. Berarti x2-nya sama dengan min 5. Nah, ini adalah akar-akarnya. Berarti 0 dan min 5. Contoh kedua. Nih. 3x kuadrat min 27 sama dengan 0. Oke, kita cari 3x kuadrat. Oke, 27. 3x kuadrat artinya 3 kali x kali x. 27 adalah 3 pangkat 3. FPB yang sama berarti adalah 3 ya. Ini boleh kita tulis 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Maka yang kita ambil FPB-nya adalah 3. Maka bentuk faktornya adalah 3 kali x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kembali lagi kita ke bentuk yang pertama tadi. Ya. Berarti ini kita kembalikan bentuk yang pertama. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti ini bentuknya adalah X kuadrat min 3 kuadrat. Maka faktornya adalah X min 3 kali X plus 3 sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita faktorkan berarti 3 kali X min 3 kali X plus 3 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti boleh kita ambil ini. 3 boleh dikalikan ke sini. Berarti 3X min 9 ya, dikalikan dengan X tambah 3 sama dengan 0.
Maka akarnya adalah 3x min 9 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Nah, 3x sama dengan 9. Lalu berarti x satunya sama dengan 3. Ya. Lalu x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x 2-nya sama dengan negatif 3. Oke, ini adalah faktor bentuk yang kedua. Baik, sekarang kita lihat bentuk yang ketiga. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Atau bentuk kuadrat lengkap yang ada nilai A, B, dan C-nya. Bentuk faktornya itu adalah X plus P kali X plus Q sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, oke, di sini x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Berarti kita ingat lagi. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 5, nilai C-nya adalah 6. Bentuk faktornya adalah ya, X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Dengan nilai P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Oke, berarti kita cari dulu nih perkalian nilai P dan Q. Nilai P-nya, nilai Q-nya. Oke, P tambah Q. P kali Q. Nih, kita cari ya. Nih, berarti P tambah Q ini harus bernilai 5. Ya. Harus bernilai 5. P kali Q ini harus bernilai 6. Nah, sekarang kita cari perkalian yang nilainya 6. Bisa 1 kali 6. 2 kali 3. Atau 3 kali 2. 6 kali 1. Negatif 1 kali negatif 6, negatif 2 kali negatif 3, dan seterusnya ya, kita cari ya. Nah, sekarang kita cari yang nilai P-nya ini 5, kalau ditambahkan. 1 kali 6, 6 pasti. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Ini juga 6 kalau dikalikan ya. Min 1 kali min 6, 6. Min 2 kali min 3, 6. Oke. Nah, kalau 1 tambah 6, benarkah 5? Oh, bukan. Berarti 7. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 juga 5. 6, 7. Ini ditambahin negatif 7. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Nah, nilai yang benar yang mana? Yang ini ya. Dia dikalikan hasilnya 6. Dijumlahkan hasilnya 5. Berarti nilai P-nya boleh 2 atau 3. Nilai Q-nya juga boleh 3 atau 2. Di antara ini ya yang benar ya. Maka X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Bentuk faktornya adalah X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Maka X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti X satunya sama dengan min 3. X 2-nya sama dengan min 2. Nah, ini ya. Satu contoh lagi. Nih. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 10.
Maka P tambah Q sama dengan 3. P kali Q sama dengan min 10. Kita cari P dan Q-nya. P, Q, P kali Q. Ya. P tambah Q. Ya. Oke, kita cari yang perkalian 10 berapa? 1 kali negatif 10. 2 kali negatif 5. Negatif 2 kali 5. Negatif 1 kali 10. Oke, ini negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Kalau dikalikan ya. Sekarang kita tambahin. 1 kali tambah negatif 10. Negatif 9. 2 tambah negatif 5, negatif 3. Negatif 2 tambah 5, 3. Min 1 tambah 10, 9. Berarti posisinya ditambahin sama dengan 3 itu ada di sini. Oke, berarti X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Bentuk faktornya adalah X min 2 kali X plus 5 sama dengan 0. Maka X min 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 5. Ini adalah akar-akarnya. Demikianlah anak-anak metode memfaktorkan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.